keluh kesahku berubah menjadi sebuah pemberontakan. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, mereka itu memberontak di hadapan Allah. Tapi dia nggak sadar. Engkau yang kami tinggikan malam hari ini Tuhan, Engkau pusat penyembahan kami. Jadikan kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Agar nyanyian kami, penyembahan kami bukan nyanyian yang kosong, tetapi nyanyian yang lahir dari hati yang mengalami Tuhan, yang mengalami kuasa-Mu, yang mengalami pribadi-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami ada di tempat ini malam ini, kami merindukan untuk lebih lagi mengenal isi hati Tuhan, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, biar kami mengerti setiap maksud Tuhan di hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang berbicara bagi kami umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu. Biar kami menangkap apa yang Tuhan mau bagi kami hari-hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka langsung saja Ayub pasal yang ke-23. Dulu saya datang di sini masih separuh begini ruangannya ya, luar biasa ya, sekarang sudah besar. Kita doakan gereja ini menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Semakin banyak yang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Iya, kita buka bersama Ayub pasal yang ke-23, kita baca mulai ayat yang pertama. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana adalah Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ya, berapa banyak kita ketika menghadapi masalah kita membela diri di hadapan Tuhan. Ada yang berusaha membela diri ketika ada masalah. Tuhan, kenapa loh aku mengalami begini? Ada yang pernah begitu? Angkat tangan. Semua enggak pernah? Luar biasa ya, nggak usah dengar khotbah lagi, pulang aja ya. Saudara, jujur loh ya, kita pernah nggak mau membela diri di hadapan Tuhan? Sering ya, tuh baru ngaku sering ya. Ketika menghadapi masalah, Tuhan kenapa ya? Kenapa aku mengalami? Tuhan mengapa ya? Ayo kita baca bersama Ayub 23. Judul perikopnya Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Saya baca ayat yang pertama, saudara, yang kedua dan seterusnya kita bergantian. Ayat yang pertama berkata, tetapi Ayub menjawab, 2, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. 4, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan. Bapak Ibu, sampai di situ saja. Kira-kira ketika kita menghadapi masalah, kira-kira Tuhan tahu nggak masalah kita itu? Kira-kira dia mengerti nggak apa yang kita alami? Tahu ya. Tapi Ayub ini berkata begini, aku ingin ya datang kepada Tuhan. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, ya jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Katakan aminnya kenceng ya. Tapi dilakukan enggak? Ya, lebih kenceng lagi, puji Tuhan. Sudah bertobat berarti. Bapak Ibu, dikatakan di sini ketika Ayub menghadapi pencobaan, dia berkata, dia ingin datang kepada Tuhan. Dia bilang, sekarang ini keluh kesahku menjadi apa? Kenapa Alkitab berkata kita jangan bersungut-sungut? Orang yang berkeluh kesah itu sama dengan orang yang suka bersungut-sungut.
Nah, ketika kita ini berkeluh kesah, ada masalah terus bersungut-sungut, maka apa yang terjadi? Dikatakan keluh kesahku berubah menjadi sebuah pemberontakan. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, mereka itu memberontak di hadapan Allah. Tapi dia nggak sadar. Ini musik dari mana ya? Saudara jangan fokus sama musiknya ya, fokus sama khotbah, amin. Ini cuma saya yang dengar musiknya, saudara dengar? Dengar juga ya. Ini dari mana? Enggak ada diskotik atau apa kan? Oh dari gym ya, yang biasa gym jangan goyang-goyang. Iya, Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa ketika orang itu menghadapi masalah, dia berkeluh kesah, bersungut-sungut tanpa dia sadari bahwa sikap keluh kesah itu berubah menjadi sebuah sikap pemberontakan. Iya, kita kadang berkata, enggak, saya enggak memberontak. Tapi kita berkeluh kesah, bersungut-sungut. Ya, yang namanya hidup ini pasti kita akan menghadapi yang namanya masalah, pergumulan. Siapa yang malam hari ini tidak ada pergumulan dalam hidupnya? Semua ada masalah kan? Semua ada masalah. Puji Tuhan, itu berarti kita masih hidup. Masih hidup. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Ada loh orang-orang itu, saya ketemu orang-orang itu yang setiap kali ketemu itu yang ada tuh dari mulutnya keluh kesah terus. Ada loh, saudara perhatikan tipe orang begitu. Tiap kali ketemu, ya ada saja yang dikeluh kesahkan. Ya kalau nggak sakit penyakit, masalahnya. Ya saya ketemu orang-orang seperti ini dan bertahun-tahun ketemu, ya nasibnya nggak berubah-berubah, begitu-begitu terus. Karena tiap kali ketemu, halo Bu, apa kabar? Iya Bu Dedi, ya biasalah. Suamiku itu loh, masih begitu-begitu terus, nggak berubah-berubah. Saya bilang ya iya nggak mungkin berubah, ibu ngomong terus begitu. Ibu berkeluh kesah terus begitu. Makanya saya ketemu ibu 10 tahun mendatang pun akan sama omongannya. Kenapa? Ya engkau berkeluh kesah terus tanpa engkau sadari, itu menjadi sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Cepat atau lambatnya proses kita itu tergantung dari bagaimana engkau berespon. Amin. Jangan suka memberontak. Sekalipun kita merasa kita benar, percayalah kebenaran Tuhan, kedaulatan Tuhan itu yang lebih benar di atas kebenaran kita sendiri, katakan. Amin. Mau sama siapapun kita diproses, jalani aja proses itu. Duduk di kaki Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau untuk aku lakukan lewat proses ini? Apa yang sedang Tuhan bentuk dari hidupku? Berhenti berkeluh kesah. Tiap kali ketemu orang yang diceritain mertuanya, kamu tahu ndak itu mertuaku, ya, itu ya lebih jahat daripada mak lampir. Berkeluh kesah terus ya. Ada ibu-ibu kalau ketemu orang, kamu tahu nggak itu menantuku, saudara. Ya, mari kita belajar menjadi orang yang jalani proses. Kalau perlu orang datang nanya, gimana mertuamu? Biasa aja. Ya jalani semua dengan ucapan syukur. Amin. Hari-hari ini kita harus lebih banyak mengeluarkan energi positif. Biar awet muda kayak saya. Masalah buat lo. Kayaknya kok saya bilang gitu semua langsung ketawa ya. Kayaknya mengejek gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Iya Bapak Ibu, kenapa? Dunia ini penuh dengan energi negatif. Kita ketemu orang. Anak saya itu tiba-tiba ngomong ke saya berapa waktu yang lalu, Mam, jangan marah loh. Saya tanya, kenapa? Mami ngomong dulu jangan marah. Mami gak akan marah. Loh kamu ngomong dulu kenapa? Ya tapi Mami janji gak akan marah. Loh kalau saudara digituin coba. Terus saya bilang, ya kamu ngomong dulu tergantung masalahnya apa. Kalau bikin Mami marah ya Mami marah. Mami gak mau janji gak marah. Ya tapi Mami janji dulu gak marah. Saya bilang ya enggak bisa, Mami enggak mau janji, kamu ngomong dulu apa? Dia bilang aku mendaftar jadi barista di Starbucks. Boleh toh? Terus saya bilang sama dia, jadi barista gitu kamu cuci piring, nyapu, ngepel.
Emang kamu siap gitu? Siap dong. Ya kalau kamu sudah siap ya silakan. Jadi boleh mam, boleh. Ternyata masuk di Starbucks itu juga nggak gampang ya. Saya pikir gampang aja orang mau melamar jadi tukang cuci piring. Jangan ketawa loh saudara ya. Ternyata harus mahasiswa, interviewnya pakai bahasa Inggris. Ya nggak gampang ternyata. Singkat cerita, lihat kemurahan Tuhan lah anak saya bisa masuk. Ya bisa masuk. Lalu kapan itu saya pergi ke sana, saya bilang, "Dek, mami mau ke sana, mami mau lihat kamu kerja." Akhirnya dia bilang, "Ih, mami ini enggak apa-apa, mami tak lihat." Pas saya pergi dia dapat tugas bersihin meja, ngangkat sampah, nyapu, ngambil sampah di lantai. Ya dalam hati itu ya saya sih ya saya sedih, tapi ya suami saya bilang nggak apa-apa, biarin dia belajar. Ya, biar dia belajar kerasnya hidup. Dia cerita, "Mam, aku nih dapat closingan terus sampai jam 12 malam. Kebetulan di mall itu yang dia kerja itu ada live music sampai jam 12. Jadi anak saya jam 1 malam tuh kadang saya nggak bisa tidur. Saya bilang sama suami, coba WA anak, WA si Karen dia lagi ngapain, udah tidur apa belum. Jam 1:30 saya WA dia masih foto piring kotor, dia masih cuci piring. Ketawa loh, bukannya sedih. Sedih dong, sedih. Kadang saya tidak tega saudara, ya. Tapi saya bilang sama suami enggak apa-apa. Ya, biar dia belajar kerasnya kehidupan. Orang dulu saya waktu diusir dari rumah jadi Kristen, saya cuci baju, saya nyapu, saya ngepel di tempat kos ya untuk bisa dapat makan. Biar dia merasakan. Lalu saudara singkat cerita, ya beberapa makin kesini saya tanya sama dia, "Dek, kamu betah? Betah? Kamu menikmati?" "Iya, aku menikmati." Ya dia mulai cerita teman-temannya, ya dia cerita ada yang gini, ada yang gitu. Tapi tiba-tiba dia cerita kepada saya beberapa waktu yang lalu ketika pulang, dia bilang, "Mam, ternyata tuh ya orang-orang itu banyak kisah ya Mam. Teman-temanku yang kerja itu semua pada kalau lagi makan siang mereka ngobrol. Kata anak saya, temanku yang satu dia kerja karena mamanya sedang sakit dan dia udah gak punya papa, udah meninggal, dan dia harus bayar kuliah sendiri dan dia harus menanggung biaya mamanya yang berobat. Dia curhat kepada anak saya, gaji saya di sini tidak cukup untuk biayai mama saya berobat dan untuk bayar kuliahku." Lalu yang satu cerita, ya mamanya barusan kawin lagi, ya dia selalu dimarahin di rumah kalau dia pulang malam, diolok-olok sama mamanya sendiri. Lalu anak saya cerita kalau yang satu lagi begini. Saya bilang sama anak saya, "Kamu lihat, ternyata di sekelilingmu itu ya saya bersyukur dia bisa ya akhirnya yang tadinya kerjaannya, Mam minta uang ke salon, Mam mau pedicure, manicure, pret." Ya, sekarang waktu dia melamar kerja di sana, rambutnya harus disuruh warna hitam lagi, balik kukunya yang disambung-sambung itu dicopot semua. Tapi saya lebih senang melihat anak saya seperti itu. Ya terus dia bilang gini, "Aku kerja 9 jam sampai jam 2 pagi. Dibayar berapa ratus ribu." Lalu dia bilang sama saya gini, "Aku baru menyadari ya Mam, aku dulu kalau minta uang mau ngafe ya 250 ribu, 300 ribu, ternyata dapat uang segitu, kerja sampai jam 2 malam, cuci piring, susah ya Mam cari uang." Sekarang dia banyak mikir, kalau mau beli apa-apa mikir, ini aku kerja 9 jam loh, baru bisa dapat sekian. Saudara, ya hidup itu saya sebagai orang tua mungkin kadang nggak tega, setiap kali mau tidur malam. Tapi sekarang bagus kalau ngajak anak 2 itu ke mall, ya kalau mereka, "Mam beli itu," saya bilang, "Kamu tahu sekarang kakakmu lagi apa? Lagi cuci piring." Terus kamu senang-senang begitu? Ya kamu tahu sekarang dia lagi apa? Jadi ya iya, tapi kenapa dia yang kerja, kita yang jadi sasaran ya? Saudara, ya sebagai orang tua seringkali kita tuh enggak tega.
Seperti itulah Tuhan. Sebenarnya seringkali Tuhan tuh melihat kita ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ada dalam sebuah masalah. Tuhan itu lihat kita supaya kasihan juga anakku. Tapi seringkali dia harus rela mengizinkan kita menghadapi semua persoalan di hidup kita. Supaya kita punya iman yang terlatih. Saya bisa ngomong sama anak saya, kadang saya bilang sama suami saya udah suruh dia berhenti aja lah. Masa dia kerja sampai jam 2 malam begitu, udah gitu dia ditempatkan di mall yang ada live musiknya lagi sampai jam 12. Ini gini. Tapi kan suami saya bilang, enggak apa-apa biarin aja supaya dia tuh belajar. Saya bisa aja bilang, Dek besok kamu keluar, tak kasih 1 bulan kamu dapat berapa di situ. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Justru orang-orang pada ngomong ke saya, Bu, anak ibu kerja di Starbucks ya, ibu yang paksa. Enggak, orang dia sendiri yang mau. Mereka tuh bilang luar biasa ya, Bu. Anak zaman sekarang mau cuci piring dan belum tentu loh. Saya tanya sama anak saya yang tua, saya bilang, Dek, kamu bisa nggak sama seperti adikmu di depan banyak orang, kamu bawa sampah, kamu ambil gelas kotor, kamu lap meja, kamu nyapu, kamu bisa nggak? Kakaknya bilang, iya sih, aku kayaknya gak bisa, Mam. Loh, saudara bisa gak? Tapi Tuhan itu, saya tuh dari situ saya dapat satu suara ya. Tuhan tuh bilang, aku tuh seperti itu. Seringkali aku melihat anak-anakku, saya kadang jam 1 malam saya mau tidur, saya merasa berdosa. Saya bilang sama suami saya, masa kita enak-enakan tidur, anak kita loh lagi cuci piring. Loh, itu perasaan orang tua loh. Dan Alkitab berkata Tuhan itu Bapa. Dia Bapa yang mengerti setiap perasaanmu. Kalau saya saja sebagai orang tua, saya mau tidur jam 1 sementara anak saya masih cuci piring. Saya tuh gak tega, saya bilang sama suami saya, kasihan loh. Saya gak tega tidur mengingat anak saya masih cuci piring. Dia capek, dia ngantuk, dia bergumul dengan semua kedagingannya di sana. Tapi saya harus rela. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang hebat yang didapat dari sesuatu yang mudah. Saya percaya anak saya itu karakternya akan dibentuk. Ya, dia memiliki sesuatu yang membuat dia kuat. Seringkali walaupun kita tidak tega, saya merasakan Tuhan tuh ngomong, aku tuh seperti itu. Seringkali aku melihat anak-anakku berjuang dengan cucuran air mata. Sebenarnya aku Bapa ini seringkali tidak tega. Tapi aku seringkali harus mengizinkan itu. Supaya engkau memiliki karakter yang kuat di dalam iman. Dan kita teruji sampai pada garis akhir. Saudara, kalau saya aja sebagai manusia, saya gak mau tidur jam 1 karena membayangkan anak saya masih cuci piring. Bagaimana dengan Tuhan? Dikatakan dia Bapa yang mengerti. Makanya firman Tuhan berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Tapi kenapa seringkali dia harus izinkan pergumulan, pencobaan, tantangan datang dalam hidup kita? Cuma satu tujuannya, Tuhan ingin engkau menjadi bukan anak-anak gampangan. Sebab untuk bisa masuk ke surga, ke dalam sebuah hidup yang penuh kekekalan, itu tidak mudah. Kita sudah dibayar lunas oleh Kristus, tapi kita harus berjuang supaya Kristus itu sungguh-sungguh tinggal dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Itu loh goalnya. Itu yang Tuhan mau. Berhenti berkeluh kesah, berhenti menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Apapun persoalan yang sedang engkau hadapi hari ini, bilang, Tuhan, bentuk aku Tuhan. Aku tahu mungkin hari ini juga Tuhan tidak tega melihat aku bercucuran air mata. Tapi kalau engkau harus izinkan itu, aku tahu engkau mengasihiku Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesal orang yang dianggapnya sebagai anak. Amin. Anak.
Dan itu anak saya. Diam-diam satu malam belum tidur, saya nggak bisa tidur. Ayub berkata di sana, ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayat 4, baca bersama 1, 2, 3. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang akan diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ayub berkata, kalau aku bisa berjumpa dengan Tuhan, aku akan memaparkan semua perkaraku. Kita tahu apa yang Ayub alami tidak mudah, kekayaannya diambil semua. Saya tanya saudara, Alkitab berkata Ayub itu orang yang sangat kaya, sangat kaya. Lalu dia harus diizinkan untuk membuktikan kemurnian imannya. Semua kekayaannya diambil. Apa yang paling ditakuti oleh orang kaya? Apa yang paling ditakuti orang kaya? Menjadi miskin. Amin. Menjadi miskin. Orang kaya paling takut jadi miskin. Makanya jadi orang enggak usah kaya-kaya banget. Amin. Lebih enak hidup ini. Sebenarnya kaya itu bukan dosa. Yang jadi masalah kalau orang kaya nanti lifestyle-nya berubah. Dia menikmati semua yang baik. Lalu ketika dia harus mengalami yang buruk, itu biasanya dia gak bisa terima. Tuhan sangat mengasihi Ayub. Tuhan sangat mengasihi Ayub. Di dalam segala kekayaannya Tuhan mungkin tahu, kan Tuhan yang paling tahu. Tuhan mungkin melihat Ayub ini hatinya sudah mulai terikat kepada kekayaannya, itu Tuhan yang tahu. Makanya akhirnya diizinkan semua kekayaannya diambil. Coba Bapak Ibu, kalau kita renungkan sekarang, saya nggak usah tanya berapa kekayaan saudara, nggak usah saya tanya. Hari ini, kalau apa yang ada padamu diambil Tuhan, masihkah engkau mau memuji, menyembah, dan berkata Tuhan baik? Saya seringkali berpikir begitu loh. Saya seringkali menguji diri saya, Tuhan, kalau semua yang ada pada saya hari ini tuh diambil seperti Ayub, apakah aku ini masih mengasihimu, masih melayanimu dengan setulus hati? Itu harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kalau semua yang ada pada kita diambil, kita tuh sering kali dengar khotbah orang kaya yang di Alkitab, orang kaya yang bodoh. Anak muda yang kaya, dia datang kepada Yesus bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Tuhan bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih ayahmu, ibumu, kasih gini. Saya sudah melakukan semua itu. Apalagi Tuhan? Lalu Yesus berkata, kalau engkau ingin memperoleh kerajaan Allah, pulang, jual seluruh hartamu, lalu berikan itu kepada orang miskin dan ikut aku. Tapi dengan sangat menyesal orang itu pulang. Alkitab berkata karena apa? Karena hartanya banyak. Kita nggak usah bicara orang yang hartanya banyak. Saudara hari ini yang cuma punya motor 1. Lalu saudara dengar suara Tuhan, pulang, jual motormu. Lalu kasih orang. Pasti saudara tengking, dalam nama Yesus, setan, jangan bicara setan. Langsung itu pasti auto tengking, dalam nama Yesus, setan bicara. Iya apa ya? Iya kan? Nggak usah bicara. Kadang orang Kristen itu sok kalau ngomong itu loh cerita tentang orang kaya, akhirnya Yesus menyuruh karena hartanya banyak. Nggak usah bilang yang hartanya banyak, yang cuma punya motor 1.
Disuruh pulang, jual motormu, kasih sama orang. Halo? Amin apa ini? Ya, berat saudara, berat ya. Nah kita ini harus mengukur iman kita, saudara. Nilai engkau mengasihi uang itu hati-hati ya. Yesus satu-satunya mensejajarkan dirinya itu dengan mamon. Dia bilang engkau tidak bisa mengabdi pada Allah dan pada mamon. Karena kalau engkau mengabdi pada mencintai salah satunya, engkau akan membenci yang salah satunya. Untuk bisa menjaga kasihmu kepada Tuhan, makanya engkau tuh harus banyak-banyak menabur. Langsung ditengking dalam nama Yesus. Biasa aja mukanya. Bilang amin dong. Aminnya pakai emosi. Begitu dengar menabur nggak ada yang langsung amin. Dengar baik Bapak Ibu, ngeri loh, ngeri. Ya, kalau hati kita sedikit saja melenceng, itu ngeri tanpa kita sadari. Kenapa Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon? Karena hati-hati. Saudara kalau mau menilai cintamu kepada Tuhan itu masih benar atau tidak, maka bilang Tuhan, beri aku kepekaan untuk aku belajar menabur. Amin. Terutama soal harta. Kedepan ini kita akan mengalami banyak hal-hal yang sulit ya, karena bukan prediksi ekonomi, bukan. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, dan bagaimana untuk kita ini mengalami pemeliharaan Tuhan? Saudara harus banyak menabur. Kurang percaya. Ampunilah mereka yang kurang percaya ini Bapak. Ya, ini hati-hati loh saudara. Orang pelit gak masuk surga loh ya, orang pelit. Bener. Kalau engkau punya tahap menabur itu lebih besar daripada kepentingan dirimu, itu berarti engkau masih mengasihi Tuhan. Ya, contoh ya, saudara berani beli tas 500 juta, maka takaran taburanmu harus 1 M. Tengking lagi dalam nama Yesus. Maaf loh ya. Banyak orang tuh gaya di luar pakai brand, pakai yang mahal-mahal. Sorry, Tuhan tidak menilai hidupmu, nilaimu dari apa yang kau pakai, tapi dari jumlah taburan ketika Tuhan itu menggerakkan engkau. Saya ini mau bersaksi. Kenapa ini beloknya ke menabur ya? Saya tuh tidak bermaksud mengkhotbah soal menabur loh malam ini. Tapi Tuhan tahu mungkin banyak yang pelit di sini. Makanya harus dikhotbahi. Loh bener loh saudara, saya tuh nggak pernah ini, saya ikuti aja apa yang Tuhan mau. Alurnya mau kemana dia bawa ya sudah, berarti itu maunya Roh Kudus. Amin. Ya, bertobat ya, bilang kanan kirimu, bertobat pelit. Ya. Saudara percaya yang punya dunia ini Tuhan? Saudara percaya yang punya uang ini Tuhan? Kalau dia yang pegang kendali kan, bagi dia memberkati kita itu mudah nggak? Mudah, tapi dia mencari orang yang bisa dijadikan bendahara. Saya berdoa saudara bukan hanya menjadi orang yang diberkati Tuhan, tapi saudara menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Saudara, saya ya beberapa waktu yang lalu kita pelayanan di Semarang, lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Ya, ini saya bersaksi karena saya percaya semua yang terjadi dalam hidupku itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk menjadi sebuah kesaksian. Dan itu nggak dibuat-buat. Lalu ada seorang pendeta itu kita sering ketemu dia. Ya, kadang kalau saya datang ya dia yang jemput kita ya, dan kadang ya kalau saya bawa mobil saya yang jemput dia. Kami tahu pendeta ini ya, dia nggak punya mobil saudara, ada mobil satu dipakai sama anaknya. Lalu beberapa kali kami ke sana ya, saya tuh digerakkan Tuhan untuk beliin dia mobil. Tapi seperti saudara juga saya langsung tengking dalam nama Yesus. Setan ini, setan. Ini bukan Tuhan. Please jangan bicara lagi. Pendeta juga manusia.
punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belah hati. Nggak enak saudara, aduh bisa dengar suara Tuhan tuh nggak enak. Makanya hati-hati, kalau saudara minta bisa dengar suara Tuhan, maka engkau harus siap mentalmu. Kalau nggak gila, bener. Saya tengking langsung dalam nama Yesus. Saya diam saudara. Satu saat, berapa bulan kemudian, ya kita pelayanan, saya dengan suami, ya pelayanan di satu kota. Kita ini satu grup sama pendeta itu di WA. Tiba-tiba dia ngupload foto, lagi di kayak di pinggir jalan gitu, di rumah makan. Lalu sama istrinya duduk di situ. Saya tanya, kenapa di situ Pak Pendeta? Mobilnya mogok. Saya tengking dalam nama Yesus. Saudara, berat. Dan Tuhan tuh kayak mengejar gitu. Dan Tuhan itu spesifik sudah bilang gini, kalau kamu harus beliin dia mobil, mobilnya itu sama dengan yang punyanya wakil gembalanya. Wakil gembalanya itu istrinya dokter, jadi dia bisa beli mobil. Mobilnya itu harganya 400 jutaan. Menurut saudara banyak nah itu 400 juta? Kalau buat beli tas LV dapat berapa? Lumayan ya. Lalu akhirnya saya gini, Tuhan gini ya. Saya tarik nafas dulu, gini Tuhan. Oke, saya mau taat, tapi gini Tuhan, saya tak omong sama suamiku. Suami kini agak, kalau bukan pelit, perhitungan. Kalau bilang pelit ya dosa ya. Suamiku ini orangnya agak perhitungan. Apalagi kalau nabur gede-gede gitu, dia langsung ngomong, enggak. Jadi begini Tuhan, kan firman-Mu berkata istri itu tunduk kepada suami. Biasa aja ketawanya Pak. Ya jadi gini Tuhan ya, kan kita bisa dong bikin kesepakatan dengan Tuhan toh. Kan diuji nih. Saya akan ngomong ke suami. Kalau suami saya bilang iya, berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau suami saya bilang tidak, loh maaf Tuhan, aku enggak bisa melangkahi suamiku. Karena Alkitab berkata istri tunduk pada. Kita ini suka main kucing-kucingan sama Tuhan ya. Tapi kan itu bisa dong, saya minta tanda kan, bisa. Berat saudara, 400 juta. Bagaimana mungkin Tuhan, saya ini lagi bangun sekolah misi, lagi bangun gereja. Lalu Tuhan tuh suruh, bukan gereja saya, bangun gereja di desa-desa ya. Saya nggak mau nyanyi ya Bapak Gembala, Andrew di belakang. Lalu saya bilang sama suami, waktu lihat itu di grup, saya bilang sama suami gini, aku mau ngomong, apa? Tuhan itu loh, tadi kamu lihat Pak Gembala mobilnya mogok, iya. Aku tuh beberapa bulan ini digerakin Tuhan, suruh beliin mobil buat Pak Gembala. Tapi mahal, 400 juta, karena Tuhan suruh beli yang sama kayak wakil gembalanya. Suami saya diem. Dalam hati saya, yes Tuhan. Dia ngomong apa ya Tuhan. Tiba-tiba dia diam, terus saya bilang, terus menurutmu gimana? Dia jawab sama saya, aku sudah dari bulan Januari disuruh Tuhan. Ketawa kan? Ternyata Tuhan tuh sudah lebih dulu bicara sama dia. Tapi karena dia tuli, dia pura-pura gak mau denger. Dari bulan Januari loh saudara. Ya. Dan saya bilang ya ampun Tuhan, jadi iya aku udah dari bulan Januari suara itu, tapi tak tengking terus. Lah sekarang Tuhan bicara sama kamu, ya berarti ini gak boleh tidak. Saudara, ya aduh saya tuh. Tapi akhirnya kami sepakat, ya udah kita sepakat beliin ya. Sepakat 400 juta kita keluarin buat beliin dia mobil. Pada waktu kita akhirnya mau beliin dia, besoknya kita ngobrol, ada satu pengusaha di situ, saya cerita Pak kita ini digerakin Tuhan tuh. Beliin, dia bilang,
Saya tuh salut loh Bu. Biasanya yang beliin mobil pendeta itu pengusaha loh. Baru kali ini ada pendeta beliin mobil pendeta loh. Loh, kalau Tuhan yang suruh. Maaf ya, yang pengusaha harusnya malu mendengar kesaksian saya ini. Maaf, malulah kau, malu. Loh benar saudara. Akhirnya saya bilang, dia bilang, beneran Bu, saya kaget loh. Saya baru kali ini dengar ada pendeta mau beliin pendeta mobil. Saya bilang, Pak, saya enggak sekaya Bapak loh. Tapi Tuhan suruh saya dan saya mau jadi bendaharanya Tuhan. Akhirnya dia bilang, ya udah Bu, kita paruan aja ya. Tapi kan Tuhan itu melihat sikap hati kan. Ketika saya oke, kita sepakat 425 juta kita keluar buat beli mobil itu. Tuhan kirim orang lain. Tuhan bilang, aku cuma mau lihat hatimu. Kamu gak usah keluarin 425 juta nih, tak kirim orang. Separuhan. Aduh saudara, ya makin kesini tuh saya melihat kok taburannya itu makin Tuhan minta tuh gede gitu loh. Tapi saya belajar. Saya sadari hidup ini apa sih arti hidup kita. Saudara lihat Ayub berkata begini, kita lanjut aja ya. Sebelum waktunya habis. Ayat 10 berkata di sana, kita lihat bersama. Ayat yang ke-10 Ayub 23 firman Tuhan berkata di sana apa? Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Pastikan engkau tahu bahwa Tuhan tuh tahu jalan hidupmu. Semua yang di hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, saudara, saya tuh bersyukur loh. Waktu akhirnya kami rela, kami bikin kejutan. Saya telepon langsung dealer mobilnya, tolong kirim mobil ini kita bayar saudara. Saya bersuka cita. Ya wow, bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Karena saya pernah rasa dikasih mobil sama orang. Saya pernah rasa, tapi apa yang saya lakukan tuh belum ada apa-apanya. Dulu teman saya di Solo, pendeta, yang ngasih dia mobil jemaatnya. Dan yang lebih luar biasa, jemaatnya itu enggak punya mobil, naik motor. Dia kreditin mobil untuk pendetanya buat pelayanan. Itu lebih hebat lagi. Saya nggak ada apa-apanya. Saya masih bisa beli karena ada berkat. Tapi ini saudara, dia nggak punya mobil. Saya sih belum bisa seperti itu. Memang semua sesuai dengan kapasitas iman masing-masing. Ketika saya diuji, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Dan ketika Engkau menguji aku keluar seperti emas. Artinya apa saudara? Tuhan itu gak pernah membiarkan kau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Tapi untuk menjadi sesuatu saya tuh bergumul tuh di dalam hati waktu saya bergumul sendiri menahan suara itu. Tuhan tuh ngomong gini, kamu itu kan bendaharaku ya. Kalau kamu punya bendahara, orang yang jadi bendahara terus kamu perintahin dia, kamu tolong beliin mobil buat perusahaan saya ya sekian. Terus bendaharamu bilang gini, enggak mau, sayang amat nih, masa uang segitu buat beli mobil. Kira-kira saudara pecat gak dia? Ini kok saya suruh dia enggak mau ya, uang saya. Kenapa saya suruh kamu tahan itu? Saudara, saya itu dapat bayangan tuh seperti itu. Tuhan bilang, ya kalau kamu tuh mau jadi benda taat, saya lakukan itu. Saudara tahu apakah saya berkekurangan? Enggak. Tuhan semakin melipat gandakan berkat dan saya mau terus menjadi bendaharanya Tuhan. Saya sampai hari ini bersaksi depan saudara. Saya beli tas 50 juta enggak berani, 30 juta enggak berani. Enggak berani. Kalaupun saya pakai yang mahal tuh karena dikasih orang. Tapi buat saya beli begitu, saya enggak berani. Karena saya pikir uang segitu berarti buat bangun satu pastori di desa itu sudah jadi. Tapi ukur cintamu kepada Tuhan itu sejauh mana. Dan satu-satunya membuktikan cinta kita kepada Tuhan itu adalah bagaimana engkau bersikap terhadap mamon.
Mungkin Tuhan tahu Ayub ini dia kaya, dia diberkati, punya ternak banyak. Dalam waktu semalam habis semua kekayaannya. Dia mengalami kebakaran, ternaknya habis, hartanya habis. Dia tinggal sebatang kara, bahkan anak-anaknya mati. Tapi apa yang Ayub bilang? Dia bilang, terpujilah Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Sampai di titik ini Ayub masih bisa menang. Karena ternyata harta tidak masuk dalam hatinya. Tapi ketika akhirnya dia dicobai dengan tubuh sakit penyakit, di situ dia tidak tahan, saudara. Dia mulai membuat pembelaan di hadapan Tuhan. Dia mulai berkeluh kesah. Kalau saudara baca di pasal-pasal, ada Ayub pun menyalahkan Tuhan. Ya, bahkan di Ayub 35, coba kita lihat bersama Ayub 35 di sana, ya. Ayub itu bersungut-sungut. Lalu sahabatnya Elihu, di sana dikatakan ayat yang pertama Ayub 35, maka berkatalah Elihu, ya, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah. Dia menegur Ayub. Kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berdosa, akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersama-sama dengan engkau. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jika engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhan, terhadap Dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap Dia? Ayub sempat berkata, sia-sia aku menjaga hidupku dalam kekudusan. Sia-sia aku ini bayar perpuluhan, aku bayar buah sulung, aku ini bayar gaji buruh tidak pernah terlambat, aku tidak bersinah, aku tidak meniduri pegawaiku. Ayub bilang, aku mempersembahkan korban tepat waktunya, korban sebelihan, korban bakaran, tidak ada satu pun yang kulewatkan. Tapi apa yang Tuhan buat kepadaku? Aku mengalami pencobaan yang begitu berat. Lalu Elihu datang dan Tuhan berbicara lewat Elihu kepada Ayub. Dia bilang, kalau engkau berkata, ya apa gunanya, apa kelebihan? Kalau aku ini hidup dalam dosa, mending aku berbuat dosa aja. Toh aku juga mengalami sama dengan apa yang orang fasik alami. Untuk apa aku berbuat benar? Untuk apa aku hidup dalam kekudusan? Kalau aku mengalami pencobaan yang sama dengan orang dunia. Sering kali kita pun berkata begitu, Tuhan itu orang hidupnya berdosa loh. Dia gak kenal Tuhan. Tapi kenapa pergumulanku lebih berat dari dia? Rasanya hidupnya dia tuh lebih enak daripada saya. Aku yang menjaga hidup kudus, aku yang melakukan ini dan itu. Tapi apa yang Tuhan buat? Itu pun yang Ayub lontarkan. Dan Elihu berkata, kalau engkau berbuat dosa, ya apa yang engkau lakukan terhadap Tuhan? Tuhan tetap Tuhan. Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang dapat kau buat terhadap Dia? Jikalau engkau benar, apa yang kau berikan kepada Dia? Ya apa yang telah diterimanya daripadamu? Elihu bilang, kalau engkau berbuat dosa, Tuhan tidak berubah karena dosamu. Dia tetap mulia, Dia tetap Tuhan. Sebaliknya kalau engkau berbuat baik, memang apa yang sudah kau berikan buat Tuhan? Alkitab berkata kebaikan manusia itu seperti kain kermisi. Semuanya merah, semuanya kesumbah di hadapan Allah. Jadi engkau hidup benar atau engkau hidup berdosa, tidak ada untungnya bagi Tuhan. Amin. Sebaliknya apa saudara? Ya. Ayat 8 di sana dikatakan, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Kalau engkau memilih hidup dalam dosa, Tuhan tidak rugi, engkau sendirilah yang rugi karena perbuatan dosamu di dunia ini. Sebaliknya, kalau engkau hidup benar, engkau beramal, anak manusia yang untung, bukan Tuhan yang untung. Seringkali kita pikir ketika kita berbuat kebaikan Tuhan untung. Apa yang bisa kita untungkan bagi Tuhan? Tidak ada saudara. Kita hidup pun hanya karena kasih karunia. Sesungguhnya dengan apapun kita gak pernah bisa balas kasih Tuhan. Tidak ada. Kalau engkau berbuat dosa Tuhan gak rugi. Kalau engkau berbuat benar Tuhan gak untung. Hanya engkau yang rugi kalau engkau fasik. Hanya engkau juga yang untung kalau engkau berbuat benar. Amin. Kenapa sulit hidupmu di dunia? Karena kebanyakan dosa.
Sebaliknya kalau engkau melakukan kebenaran, ya engkaulah yang akan diberkati. Jadi engkau berbuat benar atau berbuat dosa itu enggak ada dampaknya buat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun sikap kita. Kitalah yang akan menuai, kita yang menabur, kita yang menuai. Jadi bukan soal sekarang enggak usah kasih perpuluhan. Ya itu pilihan. Kalau engkau mau menabur, engkau yang akan diberkati. Orang tanya sama saya, Bu, berarti sekarang enggak usah kasih perpuluhan. Ya jadilah sesuai imanmu. Kekristenan bukan soal ini boleh, itu tidak boleh. Kenapa kita disuruh latih perpuluhan itu? Supaya tidak semua kau makan. Cuma 10% engkau dilatih saja. Mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan. Tapi kalau engkau kasih 20 ya puji Tuhan, haleluya. 50 ya jadilah sesuai imanmu. Jadi bukan soal boleh atau tidak. Jangan saudara pikir ketika engkau kasih perpuluhan, ya yang untung siapa? Saudara, Tuhan melihat hatimu. Kalau engkau rajin berbuat kebaikan, engkaulah yang akan menuai. Kalau engkau berbuat dosa, engkau juga yang akan menuai. Hidupmu sulit di dunia ini. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Engkau berbuat baik, bukan Tuhan untung. Engkau berbuat dosa, bukan Tuhan rugi. Mari kita mengerti maksud Tuhan di dalam setiap persoalan di hidup kita. Ya, biarlah kita juga mau berkata seperti Ayub berkata. Kita mau bilang di hadapan Tuhan seperti Ayub bilang, Engkau tahu jalan hidupku. Dan kalau Engkau menguji aku pasti akan keluar seperti emas yang dimurnikan. Emas dimurnikan tuh ndak enak. Kenapa Ayub bilang emas yang dimurnikan? Emas itu kalau dimurnikan dia dimasukin dalam dapur api. Makin tinggi pemanasannya, semakin murni emas itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita menyadari ketika engkau lagi diproses Tuhan, jangan berbantah, jangan berkeluh kesah. Nggak usah membela diri di hadapan Tuhan. Aku mau bela perkaraku. Bagaimana kebenaran kita di hadapan Tuhan? Tuh kita ini nggak ada yang benar. Tuhanlah yang benar. Kalau kita diuji hari ini, itu pasti karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk dalam kerajaan sorga tanpa melalui ujian dan tempaan. Tapi ingat, seperti saya melihat anak saya, demikianlah mata Tuhan melihat engkau. Allah menguji orang benar. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia, kata firman Tuhan. Sampai akhirnya golnya Ayub. Apa tujuan Tuhan dari semua ujian yang dia alami? Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Hartanya dikembalikan berlipat kali ganda. Anak-anaknya dikembalikan. Dia melahirkan anak-anak yang lebih cakep daripada yang sebelumnya. Sampai Ayub berkata begini, dulu cuma dari kata orang aku mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri yang melihat Tuhan berperkara atas hidupku. Jadi sesungguhnya selama ini Ayub diberkati. Ayub sudah mengalami banyak berkat. Dia melakukan kewajiban keagamaannya. Bukan didasari dari pengenalan pribadinya dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus mengizinkan dia mengalami pemurnian. Supaya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadikan setiap momen dari pergumulan hidupmu, tekananmu itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau lebih mengenal siapa Tuhanmu. Supaya bukan dari kata orang saja, tapi sekarang mataku sendiri yang melihat dia. Saya berdoa supaya setiap kita malam ini memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya satu saat ketika dia datang saudara, dia temui ada iman di dalam hidupmu. Waktu Yesus datang kembali kedua, dia bilang gini,
ketika aku datang kembali ke dunia ini, apakah ada iman yang aku dapati? Semua akan diuji, dan Alkitab bilang banyak yang akan murtad. Orang-orang yang murtad adalah mereka yang tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu saya berdoa, saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita semua memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan uji kami Tuhan. Sekalipun berat, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami, itu akan membawa kebaikan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ku percaya. Amin Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bekerja. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.